Jaksa Agung ST Burhanuddin kembali menyatakan hal yang mengejutkan dalam hal penanganan tindak pidana korupsi. Kali ini, Jaksa Agung mengaku telah meminta jajarannya agar mengusut kasus-kasus korupsi di bawah 50 juta rupiah dengan cara pengembalian kerugian negaranya saja. Hal itu disampaikan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi 3 DPR. Burhanuddin mengatakan bahwa upaya itu sebagai bentuk pelaksanaan proses hukum secara cepat, sederhana, dan dengan biaya ringan. Selain kasus dugaan korupsi tersebut, Burhanuddin juga menyoroti kasus-kasus penyalahgunaan dana desa yang dianggap kerugiannya tidak terlalu besar. Menurutnya, jika perbuatan tersebut tidak dilakukan secara terus-menerus, maka Jaksa Agung meminta agar penyelesaian perkara dilakukan secara administratif dan pembinaan. Untuk perkara tipikor yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, Kejaksaan Agung telah memberikan kepada jajaran untuk tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara di bawah 50 juta untuk diselesaikan dengan cara pengembalian kerugian keuangan negara sebagai upaya pelaksanaan proses hukum secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Seperti diketahui, Jaksa Agung ST Burhanuddin sempat menyoroti soal penanganan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan data situs Transparansi Internasional Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia tahun 2020 sebesar 37, dari sebelumnya IPK tahun 2019 sebesar 40. Namun, kerja keras yang dilakukan belum mampu mendongkrak IPK secara signifikan. Salah satu kekeliruan jaksa dalam menyikapi rendahnya IPK yakni dengan mengerja penanganan korupsi sebesar-besarnya, namun melupakan perbaikan sistem yang mengarah pada terwujudnya ekosistem yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan persaingan usaha yang sehat. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, korupsi 50 juta rupiah tak dipenjara, itulah Morning Talk kita pada pagi ini. Untuk membahasnya pemirsa, kita telah terhubung dengan Pak Iwayan Sudirta, anggota Komisi 3 DPR. Selamat pagi Pak Wayan. Selamat pagi Mbak. Iya Pak Wayan, apa tanggapan Anda tentang wacana ini? Ya, pertama dari sisi positif dulu ya. Ya. Karena secara pribadi, saya salut dengan gebrakan-gebrakan Jaksa Agung ini. Ya. Bagus, banyak hal positif. Mengusut kasus-kasus besar seperti Jiwasraya, ASO-ABRI, itu bagus. Ya. Dan juga memperkuat kejaksaan melalui undang-undang yang baru, terutama tugas-tugas intel di pasal 30B, itu sangat bagus juga. Semangat pengembalian uang negara dengan terobosan-terobosan, semangat untuk mengatasi penumpukan perkara di Mahkamah Agung dan di Kejaksaan juga bagus. Namun semangat seperti ini harus tidak boleh lepas dari bingkai sistem hukum yang ada di negara kita. Biar gimana pun jaksa adalah penegak hukum. Dan kalau lihat pasal 8 ayat 4, jelas frasa dan diksi awal dari pasal 8 ayat 4 itu, di mana jaksa ditekankan pada bagaimana jaksa sebagai dalam melaksanakan tugasnya itu harus bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani. Hukum itu di depan hati nurani. Baik. Di atas yang lain-lainnya, lebih mendahului yang lain-lainnya. Itu satu. Tapi ada yang lebih mendasar. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu, Indonesia adalah negara hukum. Negara kita bukan negara kekuasaan, tapi negara hukum. Apa konsekuensinya? Semua aparatur negara harus tunduk, taat, dan tidak ada kerja-kerjanya tidak didasarkan pada hukum. Apalagi kalau kita membahas program-program hukum, pastilah hukum menjadi landasan. Ya. Masalah yang ketiga, penting kita memperhatikan bahwa di dalam kasus korupsi, misalnya ya, pasal 4 Undang-Undang Tipikor sudah jelas dan tegas itu, ketika undang-undang ini direvisi, semangat anti korupsinya masih tinggi, di mana penggantian kerugian tidak menghapuskan pidana, dia hanya bisa meringankan. Nah, yang lainnya, kalau kita mau memberi celah pada pelaku-pelaku korupsi, nah, setahu saya ini
ada 2 pasal yang berkaitan dengan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Yang pertama di pasal 2 ayat 4. Nah itu betul bagaimana masalah cepat biaya ringan itu menjadi penting. Sederhana itu menjadi penting. Tapi ini hanya diatur di kekuasaan kehakiman. Ya. Ketentuan cepat, ringan, biaya murah ini tidak ada di kepolisian dan di kejaksaan. Sehingga orang mudah menafsirkan kalau begitu cepat, sederhana, biaya ringan adalah ranah hakim, bukan ranah jaksa. Ada tafsir seperti itu. Nah, yang kemudian celah yang bagus digunakan kalau ingin meringankan, misalnya kalau misalnya kepala desa itu karena semata-mata karena kelalaian administrasi, itu ada pasal lain di pasal 5 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 1999. Apa bunyinya? Nah, di situ hakim diberikan kebebasan menggali hukum yang hidup, menggali rasa keadilan yang ada di masyarakat. Jika seorang kepala desa bukan karena niatnya, bukan karena mensrea, tapi kelalaian administrasi, lalu mereka melakukan kesalahan merugikan keuangan negara 50 juta ke bawah, itu pasal itu bisa digunakan. Tapi hakimlah yang menggunakan itu, bukan jaksa, bukan polisi, begitu. Baik, ini sudah jelas artinya menyalahi Undang-Undang Tipikor, begitu ya Pak Iwayan ya? Ya, maksudnya terobosan. Kalau kita bilang menyalahi, mungkin dari segi manfaat mungkin ya. Tapi hukum itu kan ada 3 aspek utama tujuannya. Tidak hanya semata-mata manfaat, tidak semata-mata keadilan, tapi juga kepastian hukum. Baik. Dalam menegakkan hukum, ketiga-tiganya sekaligus harus jalan. Jangan kepastian hukum dilanggar. Sudah jelas-jelas ada aturannya, kalau dilanggar kan melanggar kepastian hukum. Nah, belum lagi kita boleh berdebat dari asas manfaat. Betul nggak asas manfaat itu akan terwujud? Ya. Hanya semata-mata karena pengembalian uang negara lebih cepat atau penumpukan perkara bisa dihindari. Mari kita buka. Bagaimana kalau itu perkara sejenis itu 50 juta ke bawah tidak diusut? Semua orang kepala desa ditantang, dirangsang untuk berspekulasi. Ya udah aja lakukan pelanggaran itu. Toh nanti akan kalau ketahuan bisa dibayar. Nah, itu kan berbahaya. Begitu banyaknya kepala desa nanti berduyun-duyun mengikuti ngambil uang 49 juta. Toh nanti kalau diketahui bisa dibayar, tidak akan kena hukuman. Kacau balau ini pembangunan. Betul. Tanpa mengurangi rasa hormat dan niat baik dari Jaksa Agung. Tapi ada prinsip yang paling penting. Ada prinsip yang paling penting. Para hadirin yang saya hormati, kalau ada namanya restoratif justice, penyelesaian perkara-perkara antara dalam perkara pidana antara pelapor dan terlapor, itu boleh dan bagus, dan kita mendorong restoratif justice sepanjang tidak ada tekanan, sepanjang memang dilakukan secara musyawarah. Tapi restoratif justice tidak bisa berlaku pada 3 perkara di Indonesia. Iya, betul. Tidak boleh restoratif justice diberlakukan pada kejahatan-kejahatan luar biasa. Di Indonesia yang masuk kejahatan luar biasa itu ada 3. 1, kejahatan korupsi, 2, kejahatan narkoba, 3, terorisme. Khusus korupsi, ini masuk kejahatan luar biasa, ordinary crime. Dan itu sudah menjadi kesepakatan internasional. Akan menjadi aneh kalau kasus-kasus korupsi bisa kita kompromikan tanpa mengabaikan, misalnya kalau jaksa punya kewenangan di pasal 35C Undang-Undang Kejaksaan, itu kan jaksa punya hak mengesampingkan perkara, tapi demi kepentingan umum gitu. Hanya dengan kepentingan umum jaksa bisa mengesampingkan. Ya sekarang bagaimana jaksa bisa mengeksploitasi kepentingan umum dalam kasus-kasus di bawah 50 juta yang ada di desa-desa. Itu saja. Nah, tapi jadi tidak ada bedanya kalau seperti itu, seperti simpan pinjam aja ya, bisa pinjam sebentar, kemudian kalau misalnya ketahuan bisa dikembalikan gitu ya Pak Wayan ya, bisa dibilang seperti itu jadinya kalau misalnya
Ya, mungkin ini terobosan dengan ide dan semangat untuk Semangatnya menghemat bagus, biaya. terobosannya begitu. bagus. Ya, tapi kembali lagi efeknya yang harus masalah diperhitungkan. restoratif Nanti justice rame-rame itu. orang akan mengambil celah itu. Ya, betul. Betul sekali. Dan tentunya banyak masyarakat yang menyoroti soal ini kan juga kan adalah soal bagaimana hukum itu bisa memberikan efek jera kepada para pelakunya. Dengan begini, apakah tujuan efek jera ini akan terwujud? Tentu tidak ya. Bukan menjerakan, malah mohon maaf, jangan-jangan ada yang merasa terdorong, terangsang, terpancing, mendapat inspirasi. Nah, ini boleh kita ambil 49 ke bawah ini. Iya. Nah, itu yang bahaya. Maka sebenarnya mohon maaf, sekali lagi dengan dukungan yang luar biasa bagi saya dan Komisi 3 pada Jaksa Agung, lebih baik kalau kita bicara pencegahan. Misalnya, Undang-Undang Kejaksaan sekarang memberi peluang bagaimana mereka kerja keras melakukan koordinasi, kerja keras menghindari kasus korupsi dengan misalnya mengawal lebih awal. Kepala-kepala desa jangan sampai melenceng melanggar hukum. Bisa saja dia melakukan sejenis penyuluhan agar tidak ada kesalahan administratif. Mungkin itu lebih positif. Baik. Ya, lebih terstruktur. Bisa juga misalnya jaksa mengarahkan petugas kecamatan, petugas kabupaten, tolong dampingi manajemen desa, administrasi desa agar mereka tidak terpeleset. Pendampingan ini terasa kurang. Baik. Bukan saja perencanaan di desa kurang, dan itu membutuhkan petugas kecamatan dan petugas kabupaten yang handal mendampingi mereka. Karena kami selama dulu 2 periode di Dewan Perwakilan Daerah terasa sekali. Kepala desa itu dibiarkan terseok-seok menghadapi risiko sendiri tanpa keikutsertaan dan tanggung jawab yang memadai dari petugas-petugas kabupaten, kecamatan, atau provinsi untuk mengawal mereka. Agar anggaran kita selamat, kepala desanya tidak takut berinovasi, masyarakat tidak dirugikan begitu. Ya. Dengan adanya pengawalan dan pendampingan, Pak Iwayan, ini bisa juga menghilangkan soal pidananya menurut Anda? Atau cukup pembinaan itu saja? berarti pencegahan, tidak pernah terjadi korupsi. Sebelum korupsi terjadi, ajaran, petunjuk, cara-cara, tata cara administrasi sudah diatur sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan di desa itu tidak ada pelanggaran hukum, sehingga tidak ada korupsi gitu. Tapi butuh semangat yang luar biasa. Jangan malah dibiarkan mereka terjebak pada kesalahan lalu baru diungkap atau ditangkap, dipojokkan gitu. Baik. Tapi menurut Anda, apakah korupsi kecil ini kemudian yang dikategorikan kecil dan kemudian proses hukumnya akan dipersingkat seperti itu dengan cara pengembalian, ini sangat signifikan untuk bisa membuat proses hukum menjadi lebih cepat, seperti tujuan dari kejaksaan? Ya, sekali lagi, proses cepat, proses sederhana, biaya ringan itu kan hanya ada di dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dulu disebut Undang-Undang Pokok, sekarang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jadi hakimlah yang melakukan itu. Begitu tafsir yang ada selama ini. Bahwa kejaksaan, kepolisian menafsirkan di proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan juga harus ada proses cepat, itu tidak terlalu salah. Tapi kalau cepatnya tidak melanggar hukum, tidak salah. Tapi kalau proses menyebabkan hukum terlanggar, seperti misalnya pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengembalian itu hanya bisa meringankan, bukan menghilangkan tindak pidananya. Lalu kalau tindak pidana ini dihapuskan, diselesaikan, berarti kan pasal 4 terlanggar. Undang-undang korupsi itu terlanggar. Itu yang tidak boleh. Jadi proses cepat, ringan, sederhana, tidak boleh dipertentangkan dengan kepastian hukum begitu. Baik. Jangan dipertentangkan. Karena memang sebenarnya di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sudah dimungkinkan, dan teori-teori juga mendukung, Mbak, bahwa apakah kasus-kasus korupsi tidak ada celah untuk mendapat peluang dan bantuan? Ada. Bahkan sarjana-sarjana juga mengatakan bahwa
selain hukum positif itu ada moral positif. Di atas hukum positif itu ada moral positif. Apa itu moral positif? Itu nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai adat, nilai-nilai kemanusiaan. Itu bisa digunakan. Tapi menurut John Austin, ini saya ulangi, menurut John Austin, ini pendapat mereka, moral positif hanya boleh digunakan oleh hakim, bukan oleh jaksa, oleh polisi. Karena hakimlah yang berhak menggunakan moral positif itu. Hakimlah yang berhak menggunakan, mempraktekkan hukum negatif yang hampir mirip dengan konsep Austin yang mengatakan moral positif. Jadi hukum positif semua orang bisa melaksanakannya. Hukum negatif yaitu hukum berdasarkan adat, kebiasaan, agama, itu hanya boleh digunakan oleh hakim. Baik. Begitu tafsir yang ada selama ini. Tapi kita masih bisa berbeda pendapat. Saya juga menghargai pikiran kejaksaan karena niatnya pasti baik ini. Niatnya pasti baik karena saya tahu bagaimana terobosan-terobosan Jaksa Agung yang sekarang ini banyak positifnya. Cuman untuk kali ini saya harus berani menyampaikan catatan, jangan sampai kasus korupsi ini dikompromikan dengan alasan apapun juga. Oke, karena dengan korupsi alasan ini apapun salah satu yang bisa mengancam keselamatan negara gitu. Baik, karena dari celah Karena kecil dia- itu kemudian bisa menjadi besar. Pak Wayan, kita masih akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Pak Iwayan Sudirta. Seperti yang disampaikan oleh Pak Wayan tadi bahwa hanya hakim yang boleh menggunakan untuk hukum positif begitu ya, hukum positif, di mana ada beberapa hal yang sebenarnya bisa menjadi pertimbangan hakim untuk bisa meringankan atau memberatkan. Di situ nanti poinnya. Kemudian ada soal melakukan tindak pidana sebelumnya, kemudian tidak kooperatif, masalah menghilangkan alat bukti, ini yang bisa digunakan, yaitu hukum positif dari hakim. Nah, Pak Iwayan, sebenarnya di Komisi 3 melihat ide dari Kejaksaan Agung ini, apakah sepakat di dalam Komisi 3 sendiri? Ya, kemarin itu masih rapat kerja namanya. Nanti ada RDP pendalaman. Ya. Bagian per bagian akan didalami dan sesuai dengan kesimpulan rapat akan ada RDP. Mungkin dalam RDP ini nanti akan bisa didiskusikan, akan dicarikan jalan keluar bersama yang tujuannya tercapai tapi pelanggaran hukumnya tidak terjadi. Sebenarnya ada contoh di mana restoratif justice itu belum diatur dalam undang-undang, hukum acaranya belum ada. Tapi ketika polisi, kejaksaan, pengadilan melakukan itu tidak dipermasalahkan oleh masyarakat sepanjang tidak ada hukum yang dilanggar, sepanjang ada kesepakatan di antara mereka. Tapi itu kan pidana umum yang berbeda dengan tindak pidana korupsi, di mana pidana umum yang diselesaikan secara restoratif justice, bermusyawarah, itu efeknya ke masyarakat, pengaruhnya ke masyarakat tidak sebesar kalau kejahatan-kejahatan luar biasa seperti korupsi. Ya. Kalau kasus korupsi diselesaikan tidak berdasarkan undang-undang, misalnya, apa yang saya omongkan ini kan kecintaan saya, rasa terima kasih dan dukungan luar biasa pada Jaksa Agung karena sudah berbuat banyak. Tapi kan ada kekhawatiran kalau kita tidak menyampaikan catatan masukan pada Jaksa Agung, sekali lagi, dengan langkah-langkah itu tidak ada efek jerak, tidak ada unsur mendidik, dengan langkah-langkah itu nanti malah rame-rame kepala desa ngambil uang 49 juta, 25 juta, kan bisa kewalahan Jaksa Agung. Ini yang perlu dipikirkan efek sampingnya. Ya, Pak Wayan, kenapa menurut Anda resiko ini apa sudah dipikirkan? Kalau resiko tidak dipikirkan sampai terjadi, kasihan Jaksa Agung. Dalam kerangka berpikir seperti itulah saya memberi catatan. Jangan dulu cepat-cepat memutuskan seperti ini. Hati-hati. Baik. Mari kita cari jalan keluar yang tujuan hukum tercapai, keadilan tercapai, kepastian hukum juga tidak diabaikan gitu. Baik. Pak Wayan, kenapa menurut Anda unsur mendidik dalam penegakan hukum ini sangat penting?
Iya, karena sekarang misalnya kita loloskan unsur mendidik hampir sama dengan proses bagaimana membuat penjeraan gitu. Mendidik artinya dari kasus itu orang akan mendapat pelajaran. Misalnya, kenapa hakim menghukum berat pencuri kuda? Bukan benci pada pencuri kuda, tapi agar orang-orang berikutnya nggak mencuri kuda lagi karena takut hukumannya berat. Itu maksudnya mendidik seperti itu. Maksudnya ada efek jera. Nah kalau yang sekarang ini efek jera malah terhilangkan, terhapuskan. Malah bisa berbalik, efeknya adalah merangsang mereka yang mentalnya tidak kuat, goyah, malah melihat celah. Ambil saja 49 juta. Kalau nggak ketahuan nggak apa-apa. Kalau ketahuan nanti kita bayar saja. Enak, seperti pinjam tanpa bunga kan? Itu. Nah, oleh karena itu ada faktor lain lagi. Pola seperti ini tidak mampu menjangkau kepala desa yang ngambil uang korupsi di bawah 50 juta, tapi dia punya niat dari awal menguntungkan diri sendiri dengan merugikan keuangan negara. Sudah diperingatkan misalnya oleh staf-staf, tapi tetap aja ngotot dia ambil uang itu untuk biaya kawin keluarga misalnya. Itu kan sudah ada niat. Kalau yang niat seperti ini ada, sudah diperingatkan, juga melakukannya, lalu kita suruh mengembalikan, dia nggak kena hukuman, kan tidak mendidik juga. Yang berikutnya, bagaimana kalau 49 kali ini dibantu? Lain kali ambil lagi 49 habis mengembalikan. Lagi dibantu. Lagi ambil. Nah kalau mereka sampai berulang-ulang mengambil uang, tetap dimaafkan kan? Di mana letak pendidikannya? Baik. Jangan-jangan orang beramai-ramai meniru sebagai contoh yang menguntungkan pribadi tapi merugikan negara gitu. Ya, Pak Wayan, terkait dengan hasil RDP ini juga akan dirapatkan juga dengan KPK sebagai penegak hukum untuk korupsi tidak? Itu memang masing-masing. Kemarin itu bukan RDP, rapat kerja namanya. Yang akan datang RDP. Baik. Nanti kalau pembahasan tentang korupsi berkaitan dengan ini, karena baru saja kami mengadakan rapat kerja dengan KPK, bisa juga akan dibicarakan soal ini. Karena gagasan seperti ini memang menarik. Prinsip-prinsip penyelesaian cepat itu sangat menarik. Dan itu sudah dibuktikan bagaimana restoratif justice itu mendapat dukungan luar biasa, termasuk kami dari anggota DPR, belum ada yang saya dengar menentang restoratif justice. Tapi sekali lagi, percepatan ini tidaklah menjadikan kita melupakan aspek lain, kepastian hukum, aspek mendidik, efek jera, masalah pencegahan. Itu jangan menjadi abai hanya gara-gara kita ingin jalan pintas. Ya sudah, biar tidak ada perkara, keuangan negara dikembalikan, perkara tidak menumpuk, begini caranya. Dari aspek tujuan, dari aspek keinginan, itu masuk akal. Tapi sekali lagi yang saya bicarakan kan eksesnya nanti. Resikonya, akibatnya. Nah akibatnya itu yang perlu kita bahas, karena sebuah rencana harus menghitung apa positifnya, apa negatifnya, apa eksesnya, bagaimana jangka pendeknya, bagaimana jangka panjangnya. Yang jangka panjang ini yang saya mengkhawatirkan gitu. Iya. Tapi gagasan ini nanti perlu kita rumuskan dalam kebijakan-kebijakan, entah ada revisi undang-undang dan sebagainya. Nanti kita lihat, kalau memang problem ini sudah mendesak, gagasan ini mendesak, dan mendapat dukungan masyarakat, yuk kita lihat apa kelemahannya, undang-undangnya atau pelaksananya, yuk kita perbaiki. Tapi harus ada penataan ulang sebelum kita menjalankan kebijakan ini yang belum mendapat dukungan dari aspek undang-undangan, terutama bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2, di mana negara kita adalah negara hukum. Ini prinsip dasar yang harus dipegang bukan hanya oleh jaksa, tapi oleh polisi, oleh hakim, oleh menteri, oleh aparat, oleh ASN. Baik. Tampaknya penegakan hukum soal korupsi ini itu yang paling mendesak untuk saat ini, karena kalau kita lihat banyaknya kasus korupsi Indonesia bahkan melibatkan kepala daerah dan sebagainya. Sepertinya itu yang paling penting dan yang paling mendesak. Pencegahan korupsi, pendidikan korupsi di sekolah-sekolah, di masyarakat, baru penindakan. Penindakan penting. Pendidikan itu memang saya setuju sekarang udah ditaruh di nomor 3 oleh Jaksa Agung. Itu bagus, top banget itu.
Baik, kita Penindakan lihat itu nomor 3. bagaimana perkembangan soal ini, Pak Iwayan. Tentunya kita akan melihat bagaimana Ya. hasil rapat kerja dan juga rapat dengar pendapat terkait dengan hal ini. Terima kasih Ya. Pak Wayan telah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Sehat Oke, selalu. saya ucapkan tetap semangat buat Jaksa Agung. Kita beda pandangan, bukan berarti kita berhadapan-hadapan, tapi Baik. kita sedang mencari solusi yang terbaik di antara beberapa pandangan yang ada. Gitu. Baik, terima kasih Pak Wayan. Ya.